Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan ya dari yang kemarin. Kemarin sudah kita belajar tentang hambatan jenis ya. Hambatan jenis, ada konduktivitas bahan, ada konduktor, semikonduktor, dan isolator ya. Minggu kemarin juga sudah dibahas tentang masing-masing ya. Masing-masing pengertian maupun contoh dari konduktor, isolator maupun semikonduktor. Nah, hari ini kita melanjutkan masih tentang hambatan jenis. Nah, masih tentang hambatan jenis. Hambatan jenis. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kabel ya, ada kabel, kemudian ada perak, udah kabel ada perak, tembaga, kemudian dilapisi dengan karet atau plastik. Nah, kemudian juga kita bahas konduktor, isolator, dan semikonduktor ya. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghantarkan listrik kan. Kemarin itu yang ada yang konduktor, ada yang isolator maupun yang semikonduktor ya kemarin. Berarti setiap bahan bahan konduktor, isolator maupun semikonduktor memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Berbeda dalam menghantarkan listrik ya. Nah, bahannya ini ada yang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, kemampuan tersebut ya, kemampuan dalam menghantarkan arus listrik ini bergantung pada hambatan jenis ya. Nah, kemampuan bahan ya, kemampuan bahan dalam menghantarkan listrik tergantung pada nilai hambatan jenis ya. Nah, jadi tergantung nilai hambatan jenis. Tergantung nilai hambatan jenis. Nah, jadi bahan-bahan yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik ini, nah itu tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Nah, semakin kecil hambatan jenis, suatu bahan atau suatu benda ya, suatu bahan semakin baik ya, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Ya, jadi ya, semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, ya perhatikan, semakin kecil ya hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Jadi hambatan jenis sama kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik itu
Mengantarkan arus listrik itu berbanding terbalik ya. Maka semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk mengantarkan listrik ya. Nah, apa-apa saja sih atau berapa sih nilai hambatan jenis dari masing-masing bahan tersebut, bahan konduktor, isolator maupun semikonduktor ya. Nah, mari kita lihat ini ya. Tabel hambatan jenis ya, berbagai material pada suhu 20 derajat Celcius. Oke, di sini ya ada aluminium, besi, emas, perak, platina, tembaga, tungsten, mangan, grafit, karbon, air tanah, air suling, granit, pyrex, mika, dan karet ini. Nah, ini mempunyai nilai hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, di sini ada konduktor dan ada isolator ya. Nah, yang semikonduktornya besok belakangan ya. Oke. Nah, ini konduktor sama isolator dulu yang sering banyak dipakai. Konduktor dan isolator. Nah, di konduktor ada aluminium semuanya, aluminium sampai mangan ini. Nah, semuanya 10 pangkat minus 8, sangat kecil ya. Sangat kecil nih. 2 kali 10 pangkat minus 8, ini 10 pangkat minus 8, maka sangat kecil yang konduktor. Makanya dia dapat menghantarkan listrik ya. Nah, kenapa? Karena hambatan jenisnya lebih kecil, sangat kecil ya. Nah lihat di sini tembaga, lihat tembaga ya, yang tembaga ini. Nah, kemudian ada sini ada besi. Nah, tembaga dan besi, perhatikan. Tembaga dan besi ya. Nah, tembaga mempunyai nilai hambatan jenis lebih kecil daripada besi ya. Nah, maka tembaga lebih mudah menghantarkan listrik daripada besi ya. Ya, perhatikan. Nah, hambat jenis tembaga lebih kecil daripada hambat jenis besi ya, sehingga makanya kabel-kabel itu banyak menggunakan tembaga daripada menggunakan besi ya. Kenapa? Karena hambat jenis tembaga itu lebih kecil daripada besi, sehingga apa? Listrik dapat dengan mudah dihantarkan oleh tembaga ya. Nah, begitu juga nih, lihat isolator nih, karet misalkan kemarin ya. Nah, kenapa di kabel menggunakan karet? Lihat hambat jenisnya 10 pangkat 16. Nah, sangat besar. Nah, sangat besar sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, karena dia sangat besar. Nah, itu ya, makanya dia termasuk ke isolator. Kenapa? Karena hambat jenisnya sangat besar ya, sangat besar karet ini dan banyak digunakan di kabel-kabel itu ya, digunakan di kabel-kabel itu. Nah, begitu juga dengan mika. Mika ini jenis plastik yang mungkin sering pernah lihat juga di kabel, ada yang menggunakan plastik ya, menggunakan plastik mika. Nah ini juga nih, sangat besar ya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Nah, itu kan baru tabel dari masing-masing hambat jenis ya. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya hambatan itu? Nah, ini kita lihat besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per
satu satuan luas, nah, per satu satuan luas penampang, nah, disebut hambatan jenis. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas, ya, satu satuan luas penampang disebut hambatan jenis, atau simbolnya itu adalah rho, ya, rho. Nah, sehingga dapat dituliskan, nah, dapat kita menentukan, ya, besar hambatan kawat tersebut adalah R, ya, R sama dengan rho L per A, ya. Nah, jadi ini rho L per A, ini pakai L kecil ya, biar jadi panjang. Nah, di R sama dengan rho L per A. Nah, ini rumusnya untuk menentukan hambatan kawat, ya. Untuk menentukan kawat, rumus untuk menentukan hambatan kawat, ya. Nah, jadi nanti misalkan tembaga atau besi, ya, kawat tembaga atau kawat besi yang kita gunakan, nah, kita mau cari berapa besar hambatannya. Hambatan itu maksudnya yang menghambat lajunya listrik, ya. Nah, mana rumusnya untuk menentukan hambatan kawat ini, ya, R sama dengan rho L per A. R itu apa? Sudah pasti dia adalah hambatan kawat. Hambatan kawat. Itu simbolnya adalah ohm, ya. Apa namanya? Satuannya. Kemudian ada rho. Rho itu adalah hambatan jenis kawat. Hambatan jenisnya itu rho, ya. Jenis kawat itu adalah ohm meter. Ini simbol ohm, ya. Ohm meter dibaca. Kemudian ada L. Kecil itu adalah panjang kawat. Panjang kawat itu meter. Kemudian ada luas. Luas penampang kawat. Luas penampang kawat, yaitu meter kuadrat, ya. Nah, jadi itu rumus untuk menentukan hambatan kawat. R sama dengan rho L per A, ya, di mana R itu adalah hambatan kawat, rho itu adalah hambatan jenis kawat, dan L itu adalah panjang kawat. A itu adalah luas penampang kawat. Nah, diingat saja hambatan kawat berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat, ya. Nah, semakin kecil hambatan jenis kawat, maka semakin kecil juga hambatan kawat, ya. Nah, begitu juga dengan panjang kawat, kan semakin pendek kawat maka semakin cepat listrik itu mengalir, ya. Makanya semakin kecil dia hambatan kawatnya. Nah, kalau dia besar nih, kabel yang digunakan, maka semakin lama listrik itu akan mengalir, ya. Jadi itu, ini rumusnya. Oke, kita coba contoh soal biar semakin paham, ya. Nah, sebuah kawat tembaga panjangnya 15 meter, memiliki luas penampang 5 mm².
Jika hambatan jenis kawat tembaga itu adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Berapakah hambatan kawat tembaga? Nah. Oke, kita apakan dulu? Tulis dulu dong diketahuinya. Ketahui. Apa yang diketahui? Ada L, yaitu 15 meter. Apalagi? Ada luas penampang, itu A ya. A, yaitu 5 mm kuadrat. Nah, kita ubah nih. Kita ubah menjadi meter. Menjadi 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat ya. Nah, kenapa minus 6? Karena dia naik 3 kali ya, ingat. Naik 3 kali ya. 1 kali naik dibagi 100. Kalau 3 kali naik berarti dibagi 1 juta. 1 juta itu adalah 10 pangkat minus 6 ya. Ya. Nah, kemudian ada hambatan jenisnya dibilang berarti rho ya. 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Nah, rho sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Nah, berarti ditanya nih. Nah, ditanya. Apa yang ditanya? Hambatan kawat, berarti R-nya ya. R-nya yang ditanyakan. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi apa? R sama dengan rho L per A ya. Nah, R sama dengan rho L per A. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Berarti R sama dengan rho-nya berapa? 1,7 kali 10 pangkat minus 8 dikali L-nya berapa? 15 dibagi, nah A-nya berapa? 5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah 15 sama 5 ini bisa kita bagi? Bisa, sisa 3. Berarti R sama dengan 1,7 kali 3, 5,1 kali 10 pangkat minus 8. Yang ini kita kalikan sama 3 ya. Dibagi 10 pangkat minus 6. Nah, ingat sifat perpangkatan kemarin ya. Nah, berarti ingat 10 pangkat minus 8. Ingat di sini minus 6, berarti dibagi minus 6 ya. Pembagian berarti diminuskan, minus 6 ya. Berarti menjadi 10 pangkat minus 8 plus 6. Minus 8 plus 6 itu adalah minus 2. Berarti hasilnya adalah 5,1 kali 10 pangkat minus 2. Jadi itulah nilai dari hambatan kawat tembaga tersebut, yaitu 5,1 kali 10 pangkat minus 2 ohm ya. Kelupaan satuannya ohm. Nah, itu ya. Jadi itu tentang hambatan jenis ya. Nah, itu tentang hambatan jenis. Mulai dari tadi apa namanya? Nah, semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Itulah hambatan jenis ya. Oke. Nah, ada tabel tadi. Tabel hambatan jenis, ada konduktor dan isolator ya. Nah, row-nya itu ya. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, bahwa tembaga lebih cepat menghantarkan listrik daripada besi. Kenapa? Karena tembaga itu mempunyai nilai hambatan jenis lebih kecil daripada besi ya. Nah, kalau yang isolator, kenapa kita menggunakan karet atau plastik di luar kabel itu? Nah, karena karet dan plastik tidak dapat menghantarkan arus
listrik atau sulit menghantarkan listrik ya. Kenapa? Karena hambatan jenisnya sangat besar ya, sehingga dia sulit untuk menghantarkan arus listrik ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan besar hambatan kawatnya ya, besar hambatan kawatnya. Nah, besar hambatan kawat yang kita gunakan misalkan kabel ya, hambatan kawat tembaga yang dalam kabel itu bagaimana sih rumusnya? Cara kita menentukannya yaitu R sama dengan rho L per A ya. Di mana R itu hambatan kawat, rho itu hambatan jenis kawat, L itu panjang kawat, dan A itu luas penampang kawat ya. Oke. Nah, sudah tadi kita bahas contoh juga. Nah, ya, contohnya jadi yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui di soal, jangan sampai terbalik ya. Oke. Kemudian setelah kita diketahui, nah, baru harus kita ubah dulu satuannya ke satuan yang sama ya, satuan yang sejenis, yaitu sama-sama meter. Nah, baru kita tulis yang ditanyakan yaitu hambatan kawat. Setelah itu masukin ke rumusnya ya, R sama dengan rho L per A. Nah, silakan diselesaikan ya. Sehingga didapatkan hambatan kawatnya itu adalah sebesar 5,1 kali 10 pangkat minus 2 ohm ya. Oke. Baik, cuma itu yang Pak bisa sampaikan hari ini. Jangan lupa dicatat dan dipelajari ya. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan bisa ditanyakan langsung ke Pak. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.